Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi hamdun la yazalu sarmada, mu'dhinu bizdiyadi mannin abada. Thumma ala nabiyyihi wa hibbihi, salatuhu wa alihi wa sahbihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain mengucapkan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan rizki kepada kita semuanya, yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita sebagai hamba untuk beribadah hanya kepadanya, Jalla Jalaluh, dan melarang kita untuk berbuat syirik. Dan di antara bentuk syirik adalah riya. Riya adalah ketika seorang hamba melakukan ibadah, tetapi tujuannya agar dilihat oleh manusia, sehingga manusia memuji kita. Atau as-sum'ah, yaitu agar orang lain mendengarkan ucapan kita, sehingga mereka memuji apa yang telah kita ucapkan atau kita lakukan. Dan perbuatan tersebut tentunya sangat berbahaya. Bisa membatalkan amal soleh yang kita usahakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu banyak dalil-dalil baik dari Al-Quranul Karim maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan tentang bahaya riya. Misalkan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Surah Al-Bayyinah. Dan tidaklah kalian diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Jadi yang diperintahkan hanya beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan dalam beribadah. Dari sini kita mengetahui bahwa seorang yang beribadah tetapi mengharapkan hal-hal duniawi, bukan mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, bukan mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka ibadahnya tidak diterima. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas." Allah berfirman, jangan kalian membatalkan pahala, menggugurkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riya, mengharapkan agar dilihat orang lain lalu mereka memujinya. Ini bisa membatalkan amalan atau ibadah yang kita lakukan. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyifati orang-orang munafik. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka riya. Jadi dalam beribadah mereka selalu riya. Kemudian wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ini otomatis ketika seorang hamba ibadahnya saja yang seharusnya diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla, itu saja diperuntukkan untuk hamba. Maka bagaimana dengan yang lain? Otomatis porsi waktu, porsi kesungguhan untuk mengingat Allah menjadi semakin sedikit. Dan banyak sekali ucapan-ucapan atau hal-hal yang dilakukan oleh para ulama untuk memerangi riya dan berusaha di dalam ikhlas ketika beribadah. Di antaranya ucapan
seorang ulama salaf, Yusuf ibnul Husain, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling susah didapatkan di dunia ini adalah keikhlasan. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi. Betapa sering aku berusaha berjuang fi isqatir riya' untuk menghilangkan, menghapuskan atau menggugurkan riya' an qalbi dari hatiku. Fa ka'annahu yambutu ala launin akhar. Tetapi setiap kali aku berusaha untuk memangkasnya, menghancurkannya, tumbuh bentuk yang lain. Tumbuh riya dalam warna yang lain. Jadi berwarna-warna. Banyak sekali model-model riya. Ini menunjukkan berat perjuangan untuk melawan riya. Kemudian ulama yang lain, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengatasi suatu apapun. Syai'an di sini nakirah. Fi siyaqin nafi. Aku tidak pernah, jadi menunjukkan umum. Apapun aku belum pernah mengatasinya yang lebih berat dibandingkan niatku. Karena niat itu susah. Li'annaha tanqalibu alayya. Karena selalu berbolak-balik. Membalikkan tangan saja ada usahanya. Dari atas ke bawah. Dan sebaliknya. Tetapi niat, karena di hati tidak membutuhkan usaha apapun. Tidak membutuhkan perjuangan, otomatis. Kemudian Yusuf bin Asbat rahimahullah juga mengatakan, takhlisun niyati min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat, memurnikan niat untuk Allah itu lebih berat, sesuatu yang paling susah dihadapi oleh orang-orang yang beramal dibandingkan tulul ijtihad, usaha yang panjang. Jadi usaha memang berat, beribadah terus-menerus istiqomah berat, tetapi lebih berat dari itu memurnikan niat agar ikhlas lillahi azza wa jalla. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, la yazalul abdu bi khairin ma 'alima alladhi yufsidu 'alaihi 'amala. Seorang hamba jika dia mengetahui apa saja yang bisa merusak amalnya, maka dia selalu dalam kebaikan. Jadi tidak seorang tersebut beramal saja, sibuk beramal, berbanyak amalan, tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang bisa merusak amalan tadi. Jadi ketika beramal, bukan hanya banyaknya, bukan hanya seberapa amalan yang dia lakukan, tetapi yang terpenting adalah menjaga agar amal tersebut tidak rusak, agar terus menjadi baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun demikian, kita berusaha untuk menghindari riya. Ternyata ada beberapa hal yang mungkin dianggap sebagai riya, padahal itu bukan riya. Jadi ada sesuatu yang mungkin dianggap sebagai perbuatan yang riya, kelihatannya riya, berpotensi untuk dianggap sebagai riya, padahal sebenarnya tidak. Karena al-ikhlas, melawan riya, itu tujuannya adalah untuk memperbanyak amal soleh dan berusaha untuk memperhatikan kualitas niat di dalam hatinya. Dan ini adalah al-khawfu minar riya al-mahmud. Khawatir atau menghindari riya yang terpuji, yang menyebabkan seseorang menjadi termotivasi untuk terus beramal. Karena dia tidak yakin amalan yang dia lakukan itu benar-benar diterima. Tidak bisa memastikan apakah amalan yang saya lakukan ikhlas lillah, diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga dia akan terus berjuang untuk menjaga hatinya dan memperbanyak amalan soleh tersebut. Adapun ketakutan dari riya yang berlebihan, maka itu adalah kesalahan. Sebagian orang karena saking khawatir dengan riya, saking takutnya karena berlebihan takut dari riya, sehingga dia mengurangi amalannya. Setiap mau beramal, timbul rasa, aduh, bisa jadi yang saya lakukan ini riya. Sehingga menimbulkan
al-futur, menimbulkan putus asa, menimbulkan futur, lemah, tidak bersemangat untuk beramal soleh. Jadi himmah, kesungguhannya untuk beramal turun. Ini bukan ketakutan dari riya yang terpuji, bahkan ini adalah penyakit, termasuk waswas syaitan, yang menyebabkan dia terhalang dari amalan yang baik. Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang masyhur, mengatakan, tarkul amali min ajlin nasi riya. Meninggalkan amalan karena manusia, maka ini adalah riya. Saya mau melakukan sholat, tiba waktunya sholat, tetapi karena saya takut untuk dilihat orang, akhirnya saya tinggalkan sholat tersebut. Maka menurut beliau, inilah riya. Justru ini bukan ikhlas, tetapi kebalikannya, yaitu riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Dan beramal karena manusia. Saya melakukan amal ini, saya murnikan untuk manusia. Maka ini adalah syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Adapun ikhlas adalah Allah memberikan keselamatan engkau dari kedua hal tersebut. Untuk mengetahui apa saja yang seharusnya tidak dianggap riya, diantaranya adalah melakukan hal-hal yang fardu, ibadah-ibadah yang fardu, yang wajib. Dalam melakukan ibadah yang fardu, menampakkannya bukanlah termasuk riya. Seorang yang ingin melakukan sholat fardu, berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, ketika menampakkan, maka ini tidak dianggap sebagai riya. Maka tidak mungkin kita mengatakan kepada seseorang, Anda jangan pergi ke masjid, karena ini berpotensi riya. Tidak demikian. Kesimpulannya, menampakkan amal soleh, jika amalan tersebut fardu, maka bukanlah termasuk riya. Misalkan sholat, kemudian zakat, kemudian haji, dan diantaranya adalah syiar-syiar Islam, yang memang dikerjakan terang-terangan, yang ditampakkan. Di antaranya adalah udhiyah, menyembelih di hari Raya Idul Adha dan di ayyamut tasyrik. Yang riya adalah ketika melakukan perbuatan fardu, tetapi maksudnya adalah agar dilihat. Tujuan melakukannya adalah dilihat manusia, dilihat mata manusia. Sehingga dia memperbaiki karena sebab dilihat oleh manusia. Ini yang dilarang, ini yang termasuk riya yang terlarang, sehingga harus kita jauhi. Adapun beramal soleh, terutama ibadah-ibadah yang fardu, maka harus kita tampakkan. Dan menampakkannya bukan berarti riya. Adapun amal yang lain, amal sunnah, mustahab, bagaimana? Apakah harus selamanya disembunyikan dari mata manusia? Harus kita samarkan agar tidak dilihat oleh orang lain dan tidak didengar? Jawabannya tidak selamanya demikian juga. Karena amalan soleh, terkadang menampakkannya justru membawa maslahat. Jadi terkadang malah dianjurkan bagi hamba untuk menampakkan amal soleh, walaupun itu sunnah. Jika bertujuan, ini adalah catatannya, lihusulil uswati wal iqtida, agar ditiru, dicontoh, agar menjadi tauladan, diteladani orang lain yang melihat amalan kita. Dan juga menjadi baik, diamalkan terang-terangan jika hal itu menyebabkan jiwa menjadi semangat, menjadi termotivasi untuk melakukan kebaikan. Termotivasi untuk melakukan kebaikan, bukan termotivasi untuk dipuji orang lain. Dalam keadaan hal tersebut, maka dianjurkan untuk menampakkan amal soleh. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan, qad yustahabbu idharul amali salihi mimman yuqtada bihi. Terkadang mustahab, dianjurkan menampakkan amal soleh mimman yuqtada bihi, bagi orang yang diteladani. Seorang imam misalkan, atau seorang alim yang diteladani, yang dilihat oleh orang lain. Maka terkadang dianjurkan bagi orang tersebut untuk menampakkan amal soleh. Wa yuqaddaru dzalika biqadril hajah. Seberapa batasnya menampakkannya? Terkadang ini berapa kali? Beliau menjelaskan dalam ucapannya, menerangkan,
wa yuqaddaru dzalika biqadril hajah, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Jika 2 kali misalkan melakukannya sudah cukup untuk diteladani orang lain, maka hal itu sudah mencukupi, menjadi mustahab. Sisanya tidak. Adapun jika harus diulang-ulang supaya orang lain lebih dapat meniru dan mengetahui bagaimana pengerjaan amal soleh atau termotivasi, agar mereka termotivasi untuk melakukan amal soleh tersebut, maka di pengulangan-pengulangan tersebut juga menjadi mustahab. Qala Ibn Abdissalam, istathna min istihbabi ikhfa'il amal man yudhiruhu liyuqtada bihi aw liyuntafa'a bihi. Dikecualikan dari anjuran untuk menyembunyikan amalan. Memang hukum asalnya adalah menyembunyikan amalan, tidak menampakkan amalan. Yang disebut sebagai ibadatus sir. Menyembunyikan amalan-amalan yang tersembunyi itu pahalanya sangat besar. Tetapi dalam beberapa keadaan dianjurkan kebalikannya, yaitu menampakkan amal tersebut. Yang pertama adalah liyuqtada bihi. Ketika mengamalkan untuk ditiru, diteladani, dicontoh. Yang kedua adalah auliyun tafa'a bihi, agar bermanfaat. Ketika dilakukan tersembunyi, manfaatnya tidak ada atau bahkan berkurang, maka harus ditampakkan agar memberikan dampak manfaat yang lebih besar. Beliau mencontohkan kitabatil ilmi, menulis ilmu. Kitabatil ilmi wa minhu hadits, jadi menulis ilmu yang disebarkan. Wa minhu hadits lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu saat berdiri di hadapan para sahabat, kemudian beliau melakukan salat. Tujuannya apa? Agar kalian, yaitu para sahabat, bermakmum denganku dan kalian mengetahui, mempelajari salatku, supaya tahu salat yang benar. Sekali diajarkan, dipraktekkan di hadapan manusia. Di antaranya juga adalah mengajarkan ilmu. Ilmu harus diajarkan dengan cara terang-terangan. Tidak mungkin mengajarkan ilmu sendiri, sembunyi-sembunyi satu orang saja. Tidak mungkin terwujud. Sehingga semakin diajarkan di hadapan orang yang banyak, maka manfaatnya semakin luas. Dengan demikian, dalam mengajarkan ilmu, maka tidak disunahkan untuk menyembunyikannya. Bahkan kebalikannya, yaitu menampakkannya. Kemudian beliau juga menukil, Ibnu Hajar masih menukil ucapan At-Tabari rahimahullah. Kana Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wa jama'atun minas salaf yatahajjaduna fi masajidihim wa yudhahiruna bimahasini a'malihim liyuqtada bi. Dahulu para sahabat, di antaranya Ibnu Umar, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, dan beberapa kaum salaf rahimahumullah, yatahajjaduna fi masajidihim, melakukan salat tahajud, qiyamul lail di masjid, bukan di rumah. Mereka melakukannya di masjid. Wa yatadhaharuna bimahasini a'malihim, mereka menampakkan juga amalan-amalan baik yang lain, bukan hanya tahajud. Fungsinya apa? Apa tujuan mereka melakukan tersebut? Liyuqtada bihim, agar mereka ditiru, diikuti. Faman kana imaman, maka bagi seorang imam, istannu bi amalihi, maka disunahkan ketika mengamalkannya, aliman bima lillahi alaihi, dengan catatan dia mengetahui hak Allah yang harus ia tunaikan, yaitu ikhlas, tetap dengan ikhlas. Qahiran li syaitani, dan mengalahkan setannya, yaitu hawa nafsunya. Istawa ma dhahara min amalihi wa ma khafiya. Bagi orang yang alim, maka sejajar, setara, baik dia lakukan dengan terang-terangan maupun tersamar. Li sihhati qasdihi. Ini bagi orang yang alim, yang hatinya sudah tersusun dengan keikhlasan dan kejujuran. Wa man kana bi khilafi dzalika, adapun orang yang masih belum mampu menata niatnya, maka fal ikhfa'u fi haqqi afdal, lebih baik disembunyikan amalnya, tidak ditampakkan. Sebagaimana dosa-dosa dan keburukan tidak ditampakkan, maka kebaikan juga tidak ditampakkan. Wa ala dzalika jara amalus salaf. Kemudian beliau mengatakan, demikianlah yang dilakukan oleh para salaf. Jadi mereka sesekali, terutama yang diikuti, yang menjadi panutan, sesekali menampakkan amal-amal soleh mereka yang pada asalnya lebih baik dilakukan di rumah atau dilakukan tersembunyi, jauh dari pandangan manusia.
Kemudian termasuk bukan riya juga ketika seseorang melakukan amalan, amal soleh atau ketaatan, kemudian setelah melakukannya, orang lain memuji, orang lain terpesona sehingga memberikan ucapan-ucapan yang bagus kepadanya. Maka ini bukan termasuk riya. Selama dia melakukan amalan tersebut, ikhlas lillahi azza wa jalla. Selama ketika melakukannya ikhlas, kemudian setelah melakukan, ada orang lain yang memuji. Tidak diperintahkan untuk melarang atau merasa bersalah, tidak. Justru Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, Riyadhus Shalihin, membuat suatu bab. Ma yutawahhamu annahu riya wa laysa huwa riya. Sesuatu yang dianggap riya, padahal itu bukan. Kemudian menyebutkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika seorang sahabat atau sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ara'aita ar-rajula alladhi ya'malul 'amala minal khair wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi?" Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah? Seorang yang mengamalkan amalan tersebut amal kebaikan, kemudian manusia memujinya. Maka Rasulullah menjawab, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Gambaran masalah tersebut adalah ketika seorang mengamalkan amal soleh, niatnya lillahi azza wa jalla. Dia ketika beramal tidak peduli apakah manusia melihat, mengetahui, mendengarkan, tidak peduli. Dia yang penting ikhlas lillahi azza wa jalla, tidak mencari pandangan atau pendengaran atau pengetahuan manusia, baik dilihat maupun tidak. Dia mengamalkannya lillahi azza wa jalla. Tetapi kemudian manusia ada yang iri, hasad, atau ada yang tidak suka, atau ada yang ingin menyinggung orang tersebut, sehingga mereka mengatakan fulan bin fulan ini banyak amalannya, memuji, banyak ketaatannya, banyak berbuat baik, dan yang semisal itu. Maka ini adalah ajilu busyral mu'min, kegembiraan, kabar gembira yang disegerakan bagi seorang muslim. Karena manusia jika dipuji oleh orang lain, ini bisa menjadi persaksian dari Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini bahwa orang tersebut baik. Sebagaimana hadis ketika seorang jenazah lewat, kemudian orang-orang memuji kebaikan kepadanya, sehingga Rasulullah mengatakan wajabat, dia mendapatkan pujian tersebut. Kemudian ada jenazah yang lain, jenazah tersebut buruk, ketika masa hidupnya melakukan banyak keburukan, sehingga orang-orang pun mengatakan jenazah ini buruk. Maka Rasulullah juga mengatakan wajabat. Maksudnya apa? Ketika para sahabat bertanya, Rasulullah menjelaskan. Yang pertama adalah wajabat lahul jannah. Dia pantas mendapatkan surga. Adapun yang kedua, pantas mendapatkan neraka. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan antum syuhadaullahi fil ard. Kalian semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, penjelasan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian sesuatu yang mungkin dianggap sebagai riya padahal sebenarnya bukan adalah berusaha untuk berpenampilan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada seseorang yang mungkin berpemahaman bahwa orang yang memakai pakaian yang baik, berpenampilan rapi, berpenampilan indah, itu tujuannya adalah untuk agar dilihat orang lain, dipuji, disenangi. Karena Allah tidak melihat la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat pakaian, bentuk rupa kita sebagai manusia, tidak. Jadi yang melihat kita memakai pakaian yang baik, fungsinya apa? Agar dilihat orang lain. Nah, apakah ini termasuk bertentangan dengan riya? Jawabannya tidak pasti. Ya, belum dipastikan. Tidak mesti sesuatu tersebut dianggap riya.
Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan, laisa kullu ma tahwahu nafsu yudhammu. Tidak semua yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu itu dicela. Tidak semua hawa nafsu itu buruk. Wala kullu tazyini lin-nas yukra. Tidak semua berhias untuk manusia itu dibenci. Fa inna ma yunha an dzalik, yang dilarang adalah yang pertama, idza kana syar'u qad naha anhu, jika syariat melarang untuk melakukan tersebut. Misalkan laki-laki menggunakan cincin emas atau laki-laki meniru wanita dan sebaliknya. Ini yang dilarang. Syariat yang melarang. Walaupun itu perhiasan seindah apapun, tidak, karena dilarang oleh syariat. Yang kedua adalah au kana ala wajhi riya'i fi babiddin, atau ketaatan tetapi dilakukan untuk riya, agar dipuji orang lain. Fa innal insana yuhibbu ay yura jamilan, karena normal tabiat manusia senang jika dilihat penampilannya indah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapapun yang di hatinya ada seberat dzarrah. Dzarrah adalah semut yang kecil. Dzarrah itu semut yang kecil. Min kibr, dari kesombongan. Kemudian faqala rajulun, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, inna rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Bagaimana dengan seseorang yang senang ketika memakai pakaian yang indah, kemudian sendalnya juga indah, seperti menunjukkan sandal. Beliau mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Adapun al-kibr, kesombongan, adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Jadi berpakaian rapi, berpakaian indah tidak bertentangan dengan keikhlasan, tidak bertentangan dengan ketawaduan. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Qatadah, dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah cinta, senang jika seorang hamba menampakkan athar nikmatnya. Karena Allah memberikan nikmat, jangan sampai dia memiliki harta, memiliki sesuatu, tetapi menampakkan seolah-olah Allah tidak memberikan nikmat kepadanya. Seolah-olah Allah tidak memberikan rizki kepadanya. Ini Allah tidak menyukai demikian. Orang yang kaya tetapi selalu menampakkan bahwa dia adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Maka ini bukan sesuatu yang baik. Bahkan lebih jauh lagi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah menjelaskan bahwa bagi seorang dai atau seorang alim lebih baik bagi mereka untuk memperbaiki penampilan, memiliki penampilan yang baik bagi seorang dai yang mengajak, yang berdakwah, mengajak kepada jalan Allah, dan seorang alim yang mengajarkan ilmu, itu lebih diutamakan untuk berpenampilan rapi dan baik. Mengapa demikian? Karena dia diperintahkan untuk berdakwah kepada makhluk dan menarik simpati hati mereka. Dan hal itu tidak mungkin. Idlau saqata min a'yunihim, seandainya dia direndahkan oleh manusia, la'aradu anhu, pasti mereka akan berpaling, tidak terima, tidak suka. Jika dianggap buruk, penampilannya sudah tidak menarik, apalagi dakwahnya. Falazimahu ayyudhira lahum mahasin ahwalihi, maka seharusnya adalah menampakkan kondisinya, penampilannya yang baik. Li'alla yazdaruhu fayuridu anhu, agar mereka tidak menghina atau mencela sehingga mereka berpaling. Tentunya ini adalah penampilan. Adapun hatinya maka harus berusaha untuk terus ikhlas lillahi azza wa jalla. Di antara yang melakukan dari kalangan ulama salaf yang mempraktekkan hal ini adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Maimuni. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan anzafa thawban wa la ashadda ta'ahudan li nafsihi wa fi syaribihi wa sya'ri ra'sihi wa sya'ri badanihi
wala anqa thawban wala ashadda bayanan min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling bersih pakaiannya. Jadi pakaian orang tersebut sangat bersih sekali. Wala ashadda ta'ahuda li nafsi, dan memperhatikan penampilannya, memperhatikan dirinya, baik kumisnya maupun rambut kepalanya maupun rambut tubuh yang lain, rambut yang lain. Dan pakainya lebih bersih dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad seorang alim, faqih, muhaddits, dan beliau mujtahid. Demikian masih memperhatikan penampilannya. Maka tidak baik ketika seseorang mengatakan yang penting hatinya saja, yang penting saya banyak berilmu, menyampaikan ilmu, penampilan urusan belakangan. Penampilan itu hanya bungkus. Tidak demikian. Jadi bungkus juga harus diperhatikan. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adab Syar'iyyah, dan diantaranya juga yang melakukan hal itu adalah Al-Imam Malik lebih dahulu lagi. Al-Imam Malik rahimahullah, ketika beliau ingin, karena beliau adalah muhaddits ya, di zaman beliau tidak ada seorang yang lebih faqih dan kedudukannya lebih tinggi di Madinah kecuali Imam Malik. Ketika beliau ingin menyampaikan hadis, beliau tawaddu'a, berwudu terlebih dahulu, wa jalasa ala sadri firashi, kemudian duduk di atas firasnya, lafadznya adalah firash, kasurnya di tengah-tengahnya. Kemudian merapikan jenggotnya, kemudian duduk dengan tenang, dengan kehormatan, disegani. Wa haibah tsumma haddatsa, setelah duduk sempurna, sudah pas posisinya, baru kemudian beliau menyampaikan hadisnya. Ketika ditanya apa alasan beliau melakukan tersebut, beliau mengatakan, uhibbu an u'azzima haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan saya adalah aku ingin untuk mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak menceritakan, mengucapkan, menyampaikan hadis, melainkan beliau kondisinya adalah suci, kemudian pakaiannya rapi, penampilannya juga rapi. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Imam Malik bahkan ketika hendak duduk di majelis hadis, beliau ightasala, mandi terlebih dahulu, bukan hanya berwudu. Kalau riwayat yang sebelumnya berwudu. Itu yang disebutkan di dalam Wafayatul A'yan oleh Ibnu Khallikan. Adapun yang riwayat yang lain ini beliau mandi kemudian memakai parfum. Bahkan penampilan tersebut bukan hanya yang terlihat oleh mata, tetapi yang tercium oleh hidung, aromanya. Jadi beliau memperhatikan aroma juga. Jadi aromanya sangat wangi. Hal ini disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Jadi dari sini maka kita tahu bahwa tidak semua perbuatan baik yang kita tampakkan untuk manusia itu riya. Tidak semuanya riya. Ada yang riya, ada yang tidak. Termasuk diantaranya zikir, zikru bil lisan. Bahkan termasuk kesalahan ketika seseorang tidak pernah berzikir, mengucapkan zikir dengan lisan karena takut dianggap riya, atau ketika ada orang lain yang mencibir, orang yang ahlul fasad mencibir Anda melakukan ketaatan karena riya, akhirnya tidak melakukannya. Sehingga ini tidak baik. Kenapa? Karena efeknya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga menyebabkan wa yubqi li ahli syirki syaukatun yudhiruna syarr. Orang-orang yang buruk, orang-orang ahli syirik, ahli bid'ah dan sebagainya, memiliki kekuatan ketika orang yang baik tidak pernah menampakkan amalannya, sehingga orang-orang yang buruk memiliki kekuatan yudhiruna syarr, menampakkan keburukan. Wala ahada yunkiru alaihim, tidak ada yang mengingkari. Yang amar ma'ruf pun takut karena merasa khawatir ketika amar ma'ruf, Anda riya. Ini maka tidak boleh sampai derajat demikian. Wa hadza min a'dhamil mafasid. Ini tegas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini adalah kerusakan yang paling besar. Ketika seorang ahli ibadah, ahli ketaatan meninggalkan amalan baiknya, tidak beramal karena takut dihina atau dicibir oleh orang-orang yang buruk. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerusakan yang ditimbulkan karena meninggalkan kebaikan
meninggalkan sesuatu yang disyariatkan. Jadi meninggalkan sesuatu yang disyariatkan ini rusak. Ini lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh menampakkan syariat karena riya. Jadi ada dua kerusakan. Yang pertama adalah meninggalkan keburukan. Ini adalah meninggalkan kebaikan, meninggalkan syariat. Ini adalah suatu keburukan, jelas. Yang kedua adalah keburukan ketika melakukan sesuatu, melakukan syariat tetapi riya. Dua-duanya buruk. Tetapi mana yang lebih buruk? Kaidahnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, al-fasad fi tarki idharil masyru'i a'zamu min al-fasadi fi idharihi riya'an. Al-fasadu fi tarki idharil masyru'i a'zamu min al-fasadi fi idharihi riya'an. Kerusakan karena meninggalkan sesuatu yang disyariatkan, menampakkan sesuatu yang disyariatkan, itu lebih besar, lebih buruk kerusakannya dibandingkan menampakkan amalan tapi riya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Dalam surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah, yaitu yang menampakkan Islam, menampakkan kebaikan, tapi menyembunyikan kekufuran, bukan hanya keburukan, bukan hanya mengharapkan wajah manusia, tapi menyimpan kekufuran, kebencian kepada syariat. Yukhadi'un, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'un, padahal Allah yang memiliki makar kepada mereka. Kemudian ketika sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling nampak, ya, yang membedakan antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Ketika mereka sholat, idza qamu ila sholat, qamu kusala, mereka bermalas-malasan. Yura'unan nas, ini adalah yang kita bahas sekarang, yura'unan nas. Mereka selalu riya. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sekalipun demikian, apakah Rasulullah, ini prakteknya, yang kita ambil dari ayat ini, apakah Rasulullah melarang mereka melakukan sholat? Kalian jangan sholat, orang-orang munafik. Karena ketika kalian sholat, riya. Gak ada gunanya. Lebih baik kalian meninggalkan sholatnya. Apakah demikian? Ternyata tidak. Rasulullah membiarkan mereka sholat. Yuqirru alaihim. Jadi mereka tetap sholat. Tidak dilarang. Ya, karena ketika dilarang, maka itu kerusakannya lebih berat. Ya, lebih baik dia melakukan sholat, walaupun riya, daripada tidak sholat sama sekali. Jadi, dalam melakukan sesuatu, ibadah, ketika kita terbetik di hati kita untuk melakukan ibadah tersebut riya, maka terus lakukan, jangan kita hentikan, ya. Jangan kita hentikan. Dengan catatan kita lawan, kita berusaha untuk mengusir bisikan-bisikan setan tersebut. Jadi terus kita lakukan, bahkan sebagian ulama menjelaskan, jika kita melakukan suatu ibadah, misalkan sholat karena riya, maka kita amalkan ibadah yang serupa dengan keikhlasan. Jadi kalau kita menampakkan satu ibadah, sholat misalkan 2 rakaat, kita tampakkan kepada manusia, maka tetap diimbangi dengan ibadah sir yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi yang lebih banyak dari ibadah tersebut. Demikian yang bisa kita bahas pada materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita semua dari kesyirikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita, keluarga kita, dan keturunan kita semuanya dari kesyirikan, yang termasuk diantaranya adalah beribadah riya, karena mengharapkan agar dilihat orang lain atau didengarkan orang lain, sehingga mereka memuji, atau kita mengharapkan dunia. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal tersebut, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mendapatkan taufik untuk ikhlas beribadah dan beramal lillahi azza wa jalla dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.